Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 3 saham syariah terbaik menurut Kanala di tahun 2024. Nah, ini datang dari pertanyaan salah satu penonton YouTube Kanala yang bertanya saham syariah terbaik itu apa? Buat kamu yang punya pertanyaan seputar saham, bisa langsung sampaikan di komentar. Nanti akan Kanala bahas di seri video Tanya Kanala. Cek link playlist Tanya Kanala, linknya ada di deskripsi video ini ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring investasi saham dari Kanala. Cek link pendaftarannya di deskripsi atau bisa WhatsApp ke nomor Kanala. Nah, dalam menyusun list di video ini, ada beberapa kriteria yang Kanala gunakan. Pertama, kita menggunakan saham-saham yang masuk di dalam indeks JII 70. Jadi di dalam indeks itu ada 70 saham syariah yang masuk di dalam indeks JII 70. Dan dari 70 saham tersebut, kita screening berdasarkan beberapa kriteria berikut. Kita pilih perusahaan dengan laba yang konsisten tumbuh dalam jangka panjang. Lalu kinerjanya relatif stabil atau tidak fluktuatif. Dan dia punya potensi dividen yield yang juga cukup menarik, sehingga bisa untuk keperluan dividen investing. Nah, apa saja sahamnya? Ini dia jawabannya. Yang pertama adalah saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Di video ini, Kanala pernah bahas bahwa sektor perbankan itu merupakan sektor saham yang menurut Kanala paling terbaik dan paling bagus di Indonesia. Nah, untuk yang nggak bisa beli saham-saham bank konvensional, maka saham Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi salah satu alternatif, karena industrinya bergerak di bidang perbankan syariah. Ini ukuran banknya juga cukup besar. Kalau kita lihat total aset dari Bank Syariah Indonesia di September 2023 itu lebih dari 319 triliun. Jadi termasuk salah satu bank besar di Indonesia. Secara kinerja juga masih terus bertumbuh. Di tahun buku 2022 lalu, mereka membukukan net income mencapai 4,2 triliun rupiah. Ini tumbuh dibandingkan tahun 2021. Nah, dengan pertumbuhan jangka panjang, menurut Kanala saham ini layak untuk di-hold secara jangka panjang. Dan per September 2023, laba bersih dari BRIS itu sudah mencapai 4,2 triliun. Ini naik signifikan dari laba 3,2 triliun pada September 2022. Dari sisi valuasi juga tergolong masih cukup wajar. Price earning ratio-nya saat ini sekitar 17 kali dengan PBV 2,4 kali. Saham ini kalau untuk long term menurut Kanala masih cocok ya. Yang kedua ada saham Astra International dengan kode saham ASII. Astra ini punya bisnis yang sangat beragam dan terdiri dari lintas industri, dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, agribisnis, dan banyak lagi. Nah, Astra ini juga punya kinerja yang dalam jangka panjang masih konsisten bertumbuh. Di tahun 2022 lalu, mereka membukukan net income sampai 28,9 triliun. Di 2023 ini diperkirakan laba Astra juga masih bisa terus tumbuh dan nantinya akan menghasilkan return yang menurut kita juga akan cukup menarik, terutama dari sisi dividen. Saat video ini dibuat, valuasi price earning ratio Astra itu cuma 6,9 kali dengan PBV 1,14 kali. Saat ini memang saham Astra sedang berada dalam valuasi yang tergolong sangat murah ya untuk ukuran saham sebesar Astra. Nah, review lebih detail tentang dividen Astra dan potensinya pernah kita bahas di video ini, linknya juga ada di deskripsi. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang ketiga, kita masukkan saham INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini produknya sudah sangat kita kenal sehari-hari. Contoh produk mereka misalnya Indomie, kemudian juga ada merek-merek makanan lain, dan banyak lagi. INDF ini punya 4 lini bisnis, salah satunya tadi adalah produk-produk konsumen bermerek. Secara kinerja, Indofood juga masih terus tumbuh. Di tahun 2022, net income mereka mencapai 6,3 triliun. Nah, memang ini turun di compare dengan 2021, tapi kalau kita lihat track recordnya, kinerjanya cukup stabil dan dalam jangka panjang masih ada pertumbuhan. Ketika video ini dibuat, PBV dari INDF itu hanya sekitar 0,97 kali, dengan price earning ratio sekitar 6 kali. Untuk ukuran saham consumer dan juga blue chip, ini valuasi yang kalau menurut Kanala tergolong sangat murah tentunya. Dari sisi dividen, rata-rata yield dividen yang dihasilkan INDF itu juga cukup baik, itu bisa berkisar antara 4 sampai 4,5%. Jadi untuk kamu yang mencari saham-saham dividen dengan valuasi murah, INDF bisa menjadi salah satu saham yang dipertimbangkan. Tentu di luar 3 saham ini masih ada berbagai saham syariah lain yang menurut kita bagus, tapi paling utama kita pilih 3 saham ini untuk tahun 2024. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.